Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Hari ini kita kembali memulai pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 SMP Negeri 14 Banjarmasin. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami pelajaran, dan semoga kita selalu diberi kesehatan, dan semoga penyakit atau wabah yang saat ini terjadi di negara kita, bahkan hampir di seluruh dunia, itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa kembali ke kehidupan normal. Kita ke sekolah, turun ke sekolah tanpa lagi pembelajaran daring. Jadi silahkan kalian semua dibuka buku paketnya, buku paket Pendidikan Agama Islam, dibuka bab 1, yakni halaman yang pertama. Jadi materi kita hari ini tentang meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Materi ini berkaitan dengan rukun iman, yakni rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir atau percaya kepada hari akhir. Jadi sebelum kita memulai mempelajari apa itu beriman kepada hari akhir, kita pelajari dulu iman itu artinya apa. Nah, di dalam agama Islam, iman itu berasal dari bahasa Arab, dari kalimat amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Nah, di dalam agama Islam, yang namanya percaya, yang namanya beriman, itu adalah kita mempercayai sesuatu hal yang kita lihat ataupun yang tidak pernah kita lihat. Contoh, iman yang pertama atau rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Percaya bahwasanya Allah itu ada. Tapi adakah di antara kita yang pernah melihat Allah? Tidak ada. Adakah di antara kita yang pernah bertemu dengan Allah? Tidak ada. Kecuali siapa? Kecuali Rasulullah. Nah, namun meskipun kita tidak pernah melihat, meskipun kita tidak pernah bertemu, namun kita tetap percaya bahwasanya Allah itu ada. Allah itu esa, Allah itu satu. Nah, itulah iman. Artinya meskipun hal itu tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita temui, kita tetap percaya bahwasanya hal itu ada. Nah, sekarang rukun iman yang kelima yang kita pelajari hari ini adalah iman kepada hari akhir atau biasa disebut dengan hari kiamat. Tapi pernahkah kalian melihat hari kiamat? Tidak pernah. Pernahkah kalian mengalami hari kiamat? Tidak pernah. Jadi kiamat yang dimaksud di sini adalah kiamat yang menghancurkan, meluluh lantahkan seluruh alam semesta. Ada beberapa orang yang tidak percaya bahwasanya kiamat itu tidak akan terjadi. Alam semesta tidak akan hancur seperti itu. Itu orang yang tidak memiliki iman. Nah, namun kita orang Islam mempercayai bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang. Hari kiamat itu pasti akan terjadi. Meskipun tidak ada satupun orang di dunia ini yang tahu kapan terjadinya. Hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, dan juga jam berapa. Tidak ada yang tahu. Di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan. Di dalam hadis Nabi tidak pernah disebutkan. Di kitab-kitab manapun tidak pernah disebutkan kapan terjadinya. Hanya disebutkan ciri-cirinya. Hari kiamat hendak terjadi itu apa ciri-cirinya? Seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW pernah dalam suatu hari Jumat beliau berkhutbah. Pada saat beliau naik ke atas mimbar, tidak lama setelah itu ada seorang Arab Baduy. Itu adalah orang Arab namun berasal dari kampung. Langsung berdiri dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, engkau adalah Nabi Allah." Rasulullah
katakan dan beritahukan kepadaku kapan hari kiamat itu terjadi. Jadi karena Rasulullah ini adalah insan, manusia yang cerdas, manusia yang bijak, beliau pun tidak tahu sebenarnya kapan kiamat itu terjadi. Namun karena dengan kecerdasan beliau menjawab dengan sebuah pertanyaan. Kata Rasulullah, apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat? Lalu terdiamlah Arab Baduy tadi. Apa yang dapat kita ambil hikmah di sana? Artinya adalah tidak perlu kita mengetahui kapan itu hari kiamat, tidak perlu kita mengetahui tanggalnya, tidak perlu kita mengetahui jamnya, tapi apa yang kita persiapkan untuk hari kiamat. Bisa jadi hari kiamat besok, bisa jadi besoknya, kita tidak tahu semuanya. Nah, jadi bila hari kiamat ini tidak diberitakan kapan tanggalnya, kapan harinya, kapan waktunya, maka manusia pasti akan bersiap-siap mempersiapkan dirinya setiap waktu. Seandainya Allah memberitahukan, oh hari kiamat tahun 2025, maka mungkin saja umat Islam hanya akan beribadah di tahun 2025 atau 2024. Kenapa? Karena mendekati kiamat. Lalu di tahun 2021, 22, 23 apa? Tetap berbuat maksiat. Kenapa? Oh, ada hari kiamat juga. Ya, nah, jadi seperti itu. Makanya tidak pernah diberitahukan kapan hari kiamat itu terjadi. Nah, itu tadi. Iman, sedikit iman. Lalu pengertian iman kepada hari kiamat adalah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Nah, harus percaya bahwa hari akhir itu pasti akan datang dan kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti pada hari kiamat itu seluruh umat manusia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan mati semua, akan meninggal semua. Kemudian manusia yang sudah meninggal semua, baik dari zaman Nabi Adam sampai zaman pada saat kiamat terjadi, itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia buat, apa yang dia kerjakan semasa dia masih hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan bangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Jadi pada hari kiamat nanti semuanya manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Nah, jadi iman kepada hari akhir tadi apa artinya? Yakni meyakini bahwa seluruh seluruh alam termasuk dunia dan sisinya akan mengalami kehancuran. Jadi nanti hancur dulu semuanya pada saat hari kiamat. Nah, hari akhir ditandai dengan apa? Ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Nah, dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda langit diporak-poranda. Gunung-gunung meletus, hancur dan berhamburan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Bayangkan bagaimana dahsyatnya pada hari kiamat saat itu. Maka semua manusia akan menjadi panik, berlari pontang-panting dan tidak sempat mengenali lagi sanak saudaranya. Semua ingin menyelamatkan diri, namun akhirnya semua mati, hancur dan menghadap Ilahi. Tidak hanya manusia yang mati, seluruh tumbuhan, hewan, kuman, bakteri, virus, jin dan setan juga mengalami kematian. Maha besar Allah atas segala sesuatu. Nah, jadi itu sedikit gambaran tentang hari kiamat tadi. Itu hanyalah sebagian kecil. Jadi kiamat itu terbagi menjadi dua bagian. Ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Sugro itu berasal dari bahasa Arab sogirun yang artinya kecil, artinya kiamat yang kecil. Kemudian kubro berasal dari bahasa Arab yang artinya dari bahasa kabirun, artinya besar, maka kiamat besar. Nah, kiamat kecil ini sudah sering terjadi di dunia, sudah sering terjadi di sekitar kita. Bahkan kita pun melihat kiamat kecil itu baik di televisi ataupun mengalami secara langsung. Contohnya, jadi kiamat kecil itu seperti terjadinya kematian. Itu adalah kiamat kecil yang menimpa sebagian umat manusia. Yang misalnya matinya seseorang karena sakit, termasuk kiamat kecil. Kecelakaan,
musibah tsunami, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat ada berita-berita banjir, ada berita-berita tsunami di Aceh tahun 2004 kalau tidak salah. Nah, itu adalah sebagian daripada contoh kiamat kecil. Gempa bumi, gunung meletus itu adalah kiamat kecil. Artinya apa? Kiamat kecil ini adalah suatu bencana yang timbul namun tidak menghabiskan seluruh umat manusia, hanya menghabiskan sedikit daripada atau sebagian daripada umat manusia. Nah, sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar itu adalah kiamat yang menghancurkan atau membuat terjadinya kematian yang menumpas seluruh alam semesta. Jadi dunia porak-poranda, rusak, hancur, kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Jadi semua orang nanti akan mengalami kiamat kubro ini. Nah, kejadian kiamat kubro ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa surah atau di beberapa ayat di Al-Qur'an. Salah satunya ada di surah Al-Qari'ah ayat keempat dan kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Yang artinya kata Allah pada hari itu, pada hari kiamat maksudnya, manusia itu seperti laron yang berterbangan. Laron itu binatang yang biasanya ada di lampu-lampu. Seperti laron yang berterbangan. Bayangkan manusia berterbangan seperti laron. Kemudian dan gunung-gunung yang besar, gunung-gunung yang menjulang tinggi itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Artinya sangat dahsyat pada hari kiamat itu terjadi. Pada saat ini siapa yang bisa menghancurkan gunung? Siapa yang bisa meruntuhkan gunung? Tidak ada. Dengan alat-alat yang berat, alat-alat yang besar pun menghancurkan gunung perlu waktu berbulan-bulan. Tapi pada saat hari kiamat tuh gunung-gunung itu seperti bulu yang berhamburan. Artinya tidak memiliki berat sama sekali. Nah, dalam surah Al-Zalzalah juga Allah berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Kata Allah, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Itu contohnya. Jadi kiamat kubra memang belum terjadi. Dan tak seorang pun mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Namun ketika mengetahui dari firman Allah dan hadis Nabi, kiamat kubro itu digambarkannya seperti hal tadi. Bagaimana mengerikannya kejadian kiamat kubro. Nah, jadi itu beberapa contoh tentang kiamat sugro dan kiamat kubro. Jadi mungkin menurut Bapak kita sebagai umat manusia tidak perlu mengetahui kapan itu kiamat. Bahkan beberapa orang yang bahkan non muslim, beberapa orang yang bukan orang Islam itu banyak dari tahun ke tahun banyak yang memprediksikan oh kiamat tahun sekian, oh kiamat nanti tahun sekian. Tapi tidak pernah ada satupun orang yang benar menebak kiamat itu tahun berapa, tanggal berapa, dan hari apa. Tidak ada. Bahkan yang paling viral dulu pada tahun 2012 dikatakan oleh suku Maya, suku pedalaman di Amerika, kalau tidak Amerika, Afrika, itu dia hebat dalam meramal suatu hal. Katanya, kata suku tersebut, kiamat akan terjadi tahun 2012. Namun, dan banyak orang percaya pada saat itu. Namun karena kuasa Allah Subhanahu wa taala memang tidak ada yang tahu kapan kiamat itu, kata Allah, maka memang tidak terjadi apa-apa di tahun 2012 saat itu. Dan kita sekarang sudah tahun 2021, 9 tahun melewati tahun 2012. Nah, itu tadi. Jadi mungkin itu saja pembelajaran jarak jauh kita hari ini. Bapak memberikan tugas kembali. Ingat, tugasnya ada 3 soal. Jadi jawabannya ditulis di buku kalian seperti minggu tadi. Ditulis di buku, kemudian dipoto dan di-upload seperti minggu tadi di-upload. Kalau tidak bisa mengupload, belajar, bertanya dengan temannya. Jangan langsung mengirim ke WA Bapak. Nanti kalau di WA itu resikonya Bapak entah tidak terbaca atau WA-nya hilang karena terlalu banyak yang WA, atau foto tugasnya hilang. Jadi usahakan di-upload. Jadi Bapak mudah untuk mengoreksi dan memonitor tugas-tugas kalian. Jadi tugasnya yang pertama, soalnya jelaskan pengertian iman secara bahasa Arab yang Bapak jelaskan tadi. Yang kedua, sebutkan contoh
kiamat sugro dan contoh kiamat kubro. Contoh kiamat sugro 3, contoh kiamat kubro 1. Kemudian yang terakhir, tuliskan satu ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang kejadian hari kiamat. Contoh ayatnya aja, contoh satu ayat dan satu artinya, itu saja. Nah, jadi apabila ada yang tidak dimengerti masalah pelajaran kita hari ini, materi kita hari ini, bisa ditanyakan nanti langsung chat pribadi ke Bapak atau bertanya langsung di grup. Nah, itu. Salah hilap saya Bapak mohon maaf, semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti dan semoga bisa diamalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.